Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Matra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Perkenalkan, nama saya Safani Nadiatu Sadia Rusdi dengan NIM 1801025419. Saya Nabila Danianti dengan NIM 1801025016 dari Prodi PGSD. Saya Erin Kasmila Nur Salam dengan NIM 1801025417 dari Prodi PGSD. Supervisi manajerial adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pembinaan, penilaian, dan bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan evaluasi, hasil, dan laporan kegiatan. Bimbingan dan bantuan yang dimaksud itu diberikan kepada kepala sekolah dan warga sekolah dalam mengelola sekolah. Supervisi manajerial menitikberatkan pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Sasaran supervisi manajerial. Sasaran supervisi manajerial adalah untuk membantu kepala sekolah dan staf sekolah dalam mengelola pendidikan, yaitu yang pertama, pengelolaan kurikulum, kedua, pengelolaan kesiswaan, ketiga, pengelolaan sarana prasarana dan perlengkapan, keempat, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, kelima, administrasi keuangan, keenam, pengelolaan personalia, ketujuh, pengelolaan budaya dan lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada tujuan supervisi manajerial, yaitu membantu pengelola sekolah dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah secara efektif dan efisien. Salah satu fokus penting lainnya agar sekolah terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Selanjutnya, prinsip supervisi manajerial. Yang pertama, demokratis. Supervisor menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Yang kedua, mengutamakan usaha kelompok dan proses kelompok. Supervisor harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana supervisi sebagai atasan dan kepala sekolah atau guru sebagai bawahan. Yang ketiga, menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Keempat, berkesinambungan. Supervisi harus dilakukan secara teratur, terencana, dan berkelanjutan. Yang kelima, integral atau terpadu dengan program tujuan pendidikan. Yang keenam, komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek sesuai dengan visi dan misi sekolah. 7. Konstruktif dan kreatif. Supervisi bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membina inisiatif dan mendorong sekolah agar aktif menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Dan yang terakhir, objektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi harus objektif. Selanjutnya, teknik supervisi manajerial. Yang pertama ada workshop atau lokakarya. Pengawas mengadakan lokakarya supervisi manajerial untuk meningkatkan keterampilan manajerial kepala sekolah. Yang kedua, diskusi kelompok. Pengawas mengadakan diskusi dengan kelompok kerja kepala sekolah tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, masalah manajerial, dan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, percakapan individual. Pengawas berkunjung ke satu sekolah untuk melakukan wawancara. Keempat, demonstrasi manajerial. Pengawas memberikan contoh cara melaksanakan manajerial yang efektif dan efisien di sekolah. Yang kelima, kunjungan antar sekolah. Pengawas mengajak kepala sekolah untuk saling mempelajari keterampilan manajerial antar kepala sekolah. Yang keenam, buletin supervisi. Pengawas mengajak kepala sekolah untuk menerbitkan buletin secara berkala.
mengajak kepala sekolah untuk mengadakan sumber belajar atau bahan pustaka bagi kepala sekolah dengan tema meningkatkan kemampuan manajerial kepala sekolah. Supervisi manajerial kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah adalah pemimpin yang menjalankan perannya dalam memimpin sekolah sebagai lembaga pendidikan. Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin yang harus mempunyai kompetensi yang baik. Sebagaimana dikatakan Watini, kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan kepala sekolah dalam kebijaksanaan berpikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkan menjadi kompeten dan berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan, dan peningkatan potensi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagai pemimpin, kepala sekolah dalam melaksanakan tugas layaknya seorang manajer harus memiliki kemampuan memimpin yang efektif serta harus menjadi contoh model dari nilai utama yang mendukung keberhasilan sekolah. Kepala sekolah perlu terus mengembangkan diri agar pelaksanaan peran dan tugasnya dapat mendorong organisasi sekolah ke arah yang lebih efektif dan berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Kepala sekolah sebagai administrator. Administrasi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama dengan satu orang atau lebih dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan administrator merupakan si pelaku dari kegiatan administrasi itu sendiri. Dalam hal ini yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator merupakan sebuah peran yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang ada di dalam administrasi itu sendiri, diantaranya ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi. Kepala sekolah sebagai entrepreneur. Kepemimpinan entrepreneur merupakan kepemimpinan yang menerapkan jiwa kewirausahaan dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Kepemimpinan entrepreneur menggambarkan kepemimpinan yang mempunyai visi yang dengan visi tersebut mengelola dan mempertahankan kompetensi serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, kepemimpinan entrepreneur juga mempertahankan dan membangun budaya organisasi yang efektif secara inovatif, etis, dan melakukan pengawasan organisasi secara seimbang. Jadi, kesimpulannya, supervisi manajerial adalah upaya dilakukan pengawas dalam membina kepala sekolah, guru, dan warga sekolah dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itulah paparan materi dari kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.